Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Kaum muslimin dan muslimat sidang jamaah subuh yang dirahmati Allah. Pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas masalah nikmat surga. Jadi surga yang diberikan kepada manusia itu, yang dijanjikan di dalam Al-Quran itu berbeda dengan surganya Nabi Adam alaihissalam. Jadi kalau surganya Nabi Adam cuma ada 4 sifat. Allah tajua fiha, wala ta'ra, wala tadma'u fiha, wala tadha. Di dalam surga itu Nabi Adam tidak pernah lapar, tidak pernah telanjang, tidak pernah haus, dan tidak pernah kepanasan. Itu terbatas 4 saja. Tetapi surga yang digambarkan dalam surah Al-Insan, itu manusia diberikan penghormatan oleh Allah pertama dengan baju. Kemudian diberikan minuman, tempat, dan lain sebagainya. Bahkan paling rendah, nikmat yang paling rendah itu adalah 1000 tahun perjalanan kaki, kita berjalan kaki, begitulah luasnya surga yang paling rendah tempatnya. Jadi sekarang kita lanjut. Kenapa bisa dapat surga seperti itu? Bagaimana caranya? Jadi artinya kita ingin mendapatkan seperti itu, bisa enggak? Ini dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala pada ayat 22. Jadi kita sudah sampai surah Al-Insan ayat 22. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kana lakum jazaa'u wa kana sa'yukum mashkura. Kalimat ini dimulai dengan past tense. Past tense. Ini kan kana itu past tense. Kalimat lalu. Sedangkan surga kan masa depan. Makanya ada dalam sebuah kaidah tafsir, dalam sebuah kaidah nahwu, kalau kalimat itu dipergunakan oleh Allah dalam bentuk past tense, ini maknanya apa? Untuk litahaqquq wuqu'iha. Artinya tidak perlu ragu kita tentang surga itu, tidak perlu ragu. Maka ini ada kaidah sendiri dalam penafsir. Dalam kaidah dalam tafsir itu, kalau ada kalimatnya itu bentuknya past tense, padahal ceritanya tentang present, itu maknanya tahqiq li'uqu'iha. Jadi artinya nggak perlu ragu lagi. Terjadinya kiamat tak perlu ragu, surga neraka tak perlu ragu. Kemudian nikmat yang diberikan di dalam surga tak perlu ragu kita. Azab yang diberikan di neraka tak perlu ragu kita. Maka diungkapkan dengan sebuah gaya bahasa, namanya gaya bahasa past tense. Kana lakum jazaan. Yang kalian lakukan itu, jadi kalian dapat la itu adalah la litamlik. Kalian dapat ini, dapat itu, dapat macam-macam kata Allah Subhanahu wa taala. Itu sebagai bukti apa? Jazaan. Jazaan itu balasan. Kita dulu salat, kita beribadah, kita melakukan perintah Allah, kita meninggalkan yang dilarang oleh Allah. Itu dapat jazaan. Jazaan itu pahala-pahala yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam ibadah itu barometernya semuanya hati. Jadi tidak bisa kita gunakan akal. Jadi semua hati. Kita beribadah, kita yakin dengan hati kita kalau ibadah kita itu diperhitungkan oleh Allah. Kita bersedekah dan kita yakin sedekah kita itu dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita yakin kalau kita berbuat maksiat itu akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan sanksi oleh Allah. Kita meyakini. Walaupun enggak masuk akal manusia, enggak masuk akal. Makanya cerita masalah keimanan itu hati. Cerita masalah hati. Kaum muslimin sedang jamaah yang dirahmati Allah. Wa kana sa'yukum mashkura. Ya, jadi tidak semua ibadah diterima.
Bukan berarti kita salat kita langsung diterima oleh Allah. Tidak, ya tidak, ya baik. Dan bukan berarti yang menyebabkan kita masuk ke dalam surga tahajud kita, juga tidak. Dan bukan berarti yang menyebabkan masuk ke dalam surga adalah haji kita, tidak juga. Walaupun ibadah itu kecil, kata Allah, wa kana sa'yukum masykura. Masykura itu apa? Diberi nilai. Artinya ibadah kita itu yang membuat kita masuk ke dalam surga itu nilainya, bukan banyaknya ibadah, tidak. Jadi dengan nilai kecil dapat ridha Allah, maka dalam tafsir Sawi beliau mengatakan masykura artinya apa? Maqbulan wa mardiyan. Amal ibadah itu diterima oleh Allah dan diridai oleh Allah, sekecil apapun ibadah itu. Ya. Maka kita jangan pernah meremehkan ibadah walaupun kecil sekali. Salat sunat 2 rakaat, ya. Atau kita berzikir astagfirullah, astagfirullah. Jangan pernah meremehkan yang kecil itu. Bisa saja yang kecil itu nilainya lebih besar. Dan ada orang tahajud tengah malam, Pak, tidak punya nilai apa-apa. Maka itu tidak termasuk ke dalam kategori ini. Tidak diberikan apa-apa oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah membahas beberapa pertemuan yang lalu. Artinya apa? Allah Subhanahu wa taala itu mengangkat derajat seseorang itu dengan nilai, Pak, yang dilakukan oleh dia. Jadi bukan dengan jumlah yang banyak. Bukan dengan umrah sudah 10 kali, tidak, ya. Bisa saja rahmat Allah itu datangnya bukan di situ. Dan Rasulullah SAW sudah mengatakan dalam sebuah hadisnya, ketika berdialog dengan sahabatnya, wahai sahabatku, amal ibadah kalian tidak bisa menjamin kalian masuk ke dalam surga. Ya. Sahabat heran dan bertanya ke Rasulullah, wala anta ya Rasulullah, termasuk engkau ya Rasulullah, amal ibadah selama ini yang kau lakukan, tahajud engkau lakukan, haji umrah engkau lakukan? Iya, kata Rasulullah. Amal ibadah saya tidak menjamin saya masuk ke dalam surga. Sehingga sahabat bertanya, kalau demikian apa ya Rasulullah? Rahmat Allah. Jadi kalau rahmat Allah, kita puasa jadi rahmat Allah, kita sholat tadi jadi rahmat Allah, kita baca Al-Quran jadi rahmat Allah, kita tahajud jadi rahmat Allah. Artinya rahmat Allah Subhanahu wa taala bukan di salat saja, di semua ibadah. Nanti kalau ditanya, kalau demikian untuk apa kita salat subuh? Kalau salat kita tidak menjamin kita masuk ke dalam surga, kita tidak tahu dari mana datangnya rahmat Allah. Karena kita tidak tahu, maka kita terus melakukan semua perintah Allah. Kita salat, kita puasa, kita perintah Allah, kita bayar zakat dan lain sebagainya. Kita bersedekah, kita beribadah, memindahkan duri di jalan, atau ngomong baik-baik. Ya. Karena kalam ngomong yang baik itu juga sedekah. Kita tidak tahu, mungkin kita masuk ke dalam surga gara-gara menolong apa? Menolong kucing yang ada di tengah jalan, kita pindahkan, Pak. Mungkin gara-gara itu kucing berdoa kepada Allah, disitulah kita dapat rahmat Allah. Artinya bukan gara-gara ibadah kita. Jadi semuanya intinya di rahmat Allah. Saya sudah pernah memberikan sebuah analogi. Kita ada pancing, harga pancing kita 5 juta, 5 juta, 10 juta. Kemudian kita pergi mancing. Yang 5 juta itu makanannya pun cukup mahal. Jadi kita letakkan pancing kita ada berapa buah. Kemudian di ujung itu kita ambil kayu biasa, Pak. Kayu biasa. Kemudian kita ikat dengan benang biasa, tidak eksklusif seperti tadi. Kemudian kita letakkan cacing saja di situ. Akhirnya berapa jam kemudian kita kembali, kita angkat yang pancing yang 5 juta tadi, tidak ada apa-apa. Yang 10 juta tidak ada apa-apa. Yang 7 juta tidak ada apa-apa. Rupanya ikan itu kena di pancing yang terakhir. Ikan kena di pancing terakhir. Maknanya apa? Jadi dari ibadah-ibadah itu bisa saja kita masuk ke dalam surga, dapat rahmat Allah Subhanahu wa taala gara-gara kita mengajak kebaikan orang lain. Bisa saja demikian. Atau kita menyelamatkan orang lain, atau kita memberikan sedekah kepada orang lain. Jadi artinya jangan pernah bosan-bosan untuk berbuat kebaikan. Apa saja kita lakukan. Mungkin di antara kebaikan itu ada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah pernah membahas juga, Imam Al-Ghazali diberikan nikmat yang luar biasa oleh Allah Subhanahu wa taala. Gara-gara apa? Beliau membiarkan seekor lalat minum tinta beliau. Ketika beliau sedang nulis, minum tinta beliau. Bukan gara-gara karangan beliau, bukan gara-gara tahajud beliau, bukan gara-gara haji beliau, tidak. Cuma gara-gara itu tadi dia biarkan. Hatta rawiya, sehingga binatang tadi itu, yang lalat tadi dia minum tintanya Imam Al-Ghazali.
Ini syaratnya. Wa kana sa'yukum mashkura. Dengan syarat kata Allah, amal ibadahmu itu diterima dan diridai oleh Allah. Untuk apa banyak ibadah tapi tidak diterima dan diridai? Untuk apa kita tahajud tapi tidak diterima dan diridai? Kita kan cari keridaan Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjut lagi. Inna nahnu nazzalna 'alaikal Qur'ana tanzila. Ya, ini sebagian kita akan pusing melihat ayat ini. Ini apa hubungannya? Di dalam kajian tafsir ada sebuah kajian namanya munasabah. Munasabah itu apa? Ayat itu terkait satu sama lainnya. Tidak ada yang terputus, semua terkait. Kalau di tengah putus, maka semua putus. Maka yang dikatakan Al-Quran itu dimulai dengan surah Al-Fatihah dan diakhiri dengan surah An-Nas. Itu Al-Quran, menyeluruh ya. Jadi dia tidak terputus. Ini seakan-akan ketika cerita tentang surga, di bawahnya cerita tentang Al-Quran. Seakan-akan maknanya terputus, padahal tidak terputus. Allah ingin memberitahukan begini, informasi tentang surga, informasi tentang ibadah, bacalah Al-Quran, kata Allah. Maka bejiu Al-Quran. Ya. Ini kalau kita lihat ini boleh ceritanya, ini cerita tentang surga, cerita tentang Quran. Ini sama seperti kita baca surah Al-Baqarah. Di dalam surah Al-Baqarah, ketika cerita tentang orang mukmin, orang kafir, orang munafik, tiba-tiba cerita tentang sujudnya iblis kepada Nabi Adam alaihissalam. Iblis tidak mau sujud dan tidak mau patuh kepada Allah. Kok sudah ceritanya lain? Padahal tidak lain. Ini namanya munasabah namanya. Munasabah keterkaitan. Sebagaimana di dalam Al-Quran ada namanya tafawuq. Tafawuq itu bagaimana? Seimbang. Jadi seimbang itu ketika cerita tentang azab neraka, Allah ceritakan tentang azab. Begitu juga ceritakan tentang nikmat yang berada di dalam surga. Ketika Allah cerita tentang orang-orang yang aku zalimi, kata Allah, orang-orang yang aku berikan laknat, yang aku laknat. Di dalam kesempatan lain Allah mengatakan orang-orang yang aku berikan nikmatku, kata Allah Subhanahu wa taala, seimbang. Jadi tidak berat sebelah, tidak. Ada kaum yang aku hancurkan dengan angin, kata Allah. Ada kaum yang aku berikan berkah dengan angin. Ya, seimbang juga. Ini begitu juga. Jadi Allah mengatakan inna nazzalna 'alaikal Qur'ana tanzila. Perhatikan baik-baik ayat ini. Ada dua gaya bahasa yang digunakan oleh Allah ketika menurunkan Al-Quran. Yang pertama, Allah menggunakan kalimat anzalna. Yang kedua, Allah menggunakan kalimat nazzalna. Nazala, anzala. Apa bedanya? Al-Quran itu ketika Allah mengatakan anzalna, itu maknanya turun sekaligus. Ketika Allah katakan dengan kalimat nazzalna, itu turunnya bertahap-tahap. Kalau kita lihat ini mana yang benar? Apakah Al-Quran turun sekaligus atau turun bertahap-tahap? Dua-dua benar. Bagaimana dua-dua benar? Yang dimaksudkan dengan inna nahnu nazzalna 'alaikal Qur'an, saya turunkan kepadamu Al-Quran bertahap-tahap dari Baitul Izzah kepada Nabi Muhammad SAW selama 23 tahun. Dibagi dalam dua periode Mekah dan periode Madinah. Dalam dua periode ini, Al-Quran turun 23 tahun secara bertahap-tahap kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi tidak turun sekaligus. Kenapa turun bertahap? Untuk menjawab segala pertanyaan orang-orang kafir, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani. Maka Al-Quran turun menjawab pertanyaan mereka. Satu. Yang kedua, liyuthabbit quluban nabi, untuk menenangkan jiwa Nabi. Maka Al-Quran turun bertahap. Ketika Nabi Muhammad SAW dipeleh, jadi diremehkan oleh orang-orang Yahudi, Nasrani dan orang kafir. Hai Muhammad, kamu bisa apa kamu? Kamu bisa apa? Kamu ada apa sama kamu? Coba lihat Nabi Sulaiman itu, hartanya banyak sekali. Kamu ada apa kamu sama kamu? Kamu punya apa-apa kamu? Akhirnya turunlah ayat untuk menenangkan jiwa Nabi. Alam nashrah laka sadrak, ya Muhammad, harta yang paling berharga itu ketenangan jiwa. Tidak ada orang bisa membeli ketenangan jiwa. Tidak bisa. Dia sudah pergi ke Eropa, pergi kemana saja, jiwa dia tetap tidak tenang. Berdaduk lebih hati. Jadi ketenangan jiwa itu tidak bisa dibeli, ya Muhammad. Itulah harta yang berharga, ya Muhammad. Bukan berarti saya tidak memberikan apa-apa kepadamu. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na 'anka zikrak wa wada'na 'anka wizrak. Artinya apa? Wada'na 'anka wizrak,
kamu segala kekeliruan kamu saya ampuni kekeliruan itu, saya luruskan kamu. Itu nikmat yang luar biasa. Wa rafa'na laka dzikrak. Nama kamu selalu saya sebutkan bersama nama saya. La ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Setiap salat selalu nama kamu, selalu nama kamu. Itu kan nikmat luar biasa. Bila aja katanya Umar. Katanya mana lagi Nabi Muhammad disebutkan namanya? Nabi Muhammad disebutkan namanya dalam syahadat. Kalau kita mau juga seperti itu, jadilah orang yang dikenal oleh malaikat di langit. Kalau dikenal oleh malaikat di langit, itu nama kita selalu disebut-sebut oleh malaikat. Si fulan, si fulan, si fulan, si fulan sudah begini, si fulan begini, si fulan begini. Kenapa? Malaikat cukup mengenal kita. Itu dia katanya Umar. Malaikat mengenal kita ada beberapa momen dia kenal. Bisa saja melalui tahajud. Bisa saja melalui karena Allah cinta kepada hamba itu dalam beribadah dan lain sebagainya, otomatis malaikat juga sayang dan cinta kepada hamba itu. Makanya hamba itu terkenal. Ketika dia berdoa, doa dia dikenal oleh malaikat lagi. Saya berdoa, si fulan berdoa. Amin, amin. Berdoa amin semuanya. Ketika uruhan tertemayang, ketika dia bangkrut baru berdoa, ya Allah tolong, saya berdoa. Nah, biarin saja ada demikian. Bah dengan yang kedua itu mayang dan terputar. Waktu itu tak berdoa. Waktu susah dia berdoa. Waktu tidak susah tidak teriak kepada Allah, biarin saja dia. Miduri dan dari malaikat ya. Ini nikmat yang luar biasa ini. Nikmat yang luar biasa. Ini kalau Al-Quran disebutkan, inna nahnu nazzalna dzikra atau inna nazzalna 'alaikal Quran, diturunkan bertahap-tahap. Kemudian apalagi fungsi diturunkan bertahap-tahapnya? Jadi tadi untuk apa namanya? Satu lagi litadarruj. Tadarruj begini. Untuk menetapkan suatu hukum. Ya, maka Al-Quran diturunkan bertahap-tahap. Ketika pengharaman khamar, pengharaman judi, ya, khamar ya. Itu turunnya bertahap-tahap. Melalui apa? Al-Quran turun bertahap-tahap. Pertama tidak langsung diharamkan. Jadi maka khamar haram tidak. Jadi Allah mengatakan khamar itu manfaatnya ada, tetapi mudaratnya ada juga. Mudaratnya lebih besar daripada manfaatnya. Akhirnya masyarakat meninggalkan sedikit-sedikit. Tetapi mereka ketika mau salat juga minum khamar. Tapi ketika itu akhirnya apa? Mereka sudah lupa dalam ininya. Akhirnya Allah mengatakan la taqrabus salata wa antum sukara. Jangan dekati salat ketika kalian dalam keadaan mabuk. Akhirnya mereka itu ketika mau salat tidak mabuk dulu. Akhirnya turun ayat yang ketiga lagi. Innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlamu rijsum min amali syaitan. Khamar itu haram kata Allah. Judi itu haram. Mengadu nasib itu haram kata Allah. Kalau enggak kan terkejut-kejut orang. Ketika mengatakan ini haram pertama kan terkejut. Sama lagi mu'allaf. Mu'allaf ketika baru masuk Islam. Makanya ada beberapa orang yang lumpuh Islam, Pak, lumpuh syahadat, Pak. Jadi habis lumpuh syahadat, lumpuh Mbaknya. Ini tolong, jangan ditekan dulu dia. Artinya diajarkan dulu salat. Kalau nanti sekali-sekali tinggal salat, biarkan saja. Dia membiasakan diri untuk bisa salat. Dan jangan cerita-cerita dulu sama orang ini. Itu banyak ada orang Sulawesi, ada orang Ambon dan beberapa orang. Jangan ceritakan kepada mereka kalau mencuri potong tangan, baik cerita ini. Kalau berzina dirajamnya baik cerita ini, roiblu muronya ada. Makanya ketika kita memberikan nasihat kepada orang mualaf, yang tadu ini kena. Sudah, kamu sudah masuk Islam ya. Yang menyotigoh nanti muncul kau ajarau. Tinggal nak berzina, rajam. Tinggal menyotinggai temayang, ya nampak. Kafir teman-teman. Dia hari itu mikir roh mak kepala orang. Ya roiblu muronya baik. Jadi belum kita ngomong itu dia keluar sebentar kagak ada orang. Pekat ikoh jarau ada. Pekat dia rajamnya dengan. Jadi makanya mu'allaf itu qulubuhum, hatinya masih ini, Pak. Ya, jadi artinya apa? Dibubuk dulu, ajarkan salat dulu, ajarkan doa dulu. Setelah itu bertahap. Ya, ini begitu juga. Ini maknanya nazzalna. Ada lagi ayat lain, anzalna. Kami turunkan Al-Qur'an sekaligus. Kita harus memahami dengan perspektif yang lain. Ya, jangan pikir, kok ini sekaligus, kok bertahap-tahap. Yang maksud sekaligus, Al-Quran diturunkan dari Lauhul Mahfuz sebelum lahir Nabi Muhammad SAW. Jadi sebelum lahir Muhammad, bahkan sebelum Fir'aun ya Pak ya, Al-Quran sudah turun dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah sekaligus turunnya. Maka waktu itu disambut oleh malaikat Jibril.
Ketika itu siapa yang mengatur? Kenapa Al-Quran bisa ada surah Al-Fatihah, surah Al-Baqarah? Rupanya dari dulu sudah tersusun atas perintah Jibril alaihissalam. Ini ada di dalam tafsir Sya'rawi. Ketika Jibril memerintahkan kepada malaikat lain, "Uktubu hadza wa hadza wa hadza wa hadza." Tulis ini, tulis ini, tulis ini, tulis ini. Ya. Jadi makanya tersusun semuanya di situ, dimulai surah Al-Fatihah, kemudian diakhiri dengan surah An-Nas. Makanya ketika turun kepada Nabi Muhammad 23 tahun, itu diturunkan bertahap-tahap, sudah ada file yang masing-masing. Nah, laptop file 30 juz. Ketika turun Nabi Muhammad, Allah memerintahkan Jibril, turunkan juz 30, ayat sekian, 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 cuma 5 ayat saja. Ijok surah Al-Alaq. Ya Muhammad, ini file ke-30, terekam semua oleh Nabi Muhammad. Ini file 30, surah Al-Alaq, 5 ayat saja. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq sampai 5 ayat. Terekam itu. Besok turun ayat lain lagi, surah Al-Qalam. Ya Muhammad, ini surah Al-Qalam turunnya sekaligus semuanya, direkam loh. Ya Muhammad, ini surah Al-Baqarah juz 1 ya, bukan juz 30 ya. Kita mau dalam file-nya. Sehingga lengkap semua file di kepala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kaum muslimin sedang jamaah yang dirahmati Allah. Makanya hubungan ayat ini dengan ayat sebelumnya, kalau kamu ingin tahu kedahsyatannya surga, nikmatnya surga, bagaimana amal ibadah yang diterima supaya masuk ke dalam surga, bagaimana orang-orang yang aku ridai, bagaimana orang-orang yang aku laknat, dekatilah Al-Quran dan belajarlah dari Al-Quran. Yo Al-Quran tak pergi katanya, tak pegang hukum draw, tak pegang je draw, tak pegang yang draw yang banyak. Padahal sudah ada Al-Quran Karim. Jadi artinya jangan jauh, paling tidak minimal sekali dah baca lebai. Haid dah tepu arti home terserai, dah baca mentang. Makanya Allah mengatakan begini. Kalau ada orang yang membaca Al-Quran, fa'an situ, cuma kamu dengar baik-baik. Mudah-mudahan kamu dapat petunjuk kata Allah. Ya, nah. Jadi paling enggak gara-gara satu ayatnya, terus petunjuk bagainya. Ini seperti Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Umar bin Khattab dari sekian banyak ayat itu, satu ayat rupanya yang bawa petunjuk pada beliau. Itulah surah Taha. Taha, ma anzalna 'alaikal Qur'ana litasqa. Itu pedang-pedangnya jatuh ke bawah. Dan dia tidak pernah mendengar itu. Apa itu kok lain sekali? Umar bin Khattab, kalau kita lihat dalam sejarahnya, beliau adalah seorang sastrawan. Dan dia paham betul bahasa-bahasa yang bagus. Paham betul beliau itu bagaimana nilai sastra yang ada terhadap sebuah syair, prosa dan lain sebagainya. Tapi ketika mendengar Al-Quran, ini kok lain sekali ini. Taha itu bahasa yang jarang juga didengar oleh Umar bin Khattab. Kenapa? Karena Taha adalah bahasa Afrika. Taha adalah bahasa Habasyah. Tidak pernah orang Arab mengenal kalimat Taha. Makanya Taha itu adalah bahasa Ajam. Bahasa bukan bahasa Arab. Karena ada beberapa bahasa dalam Al-Quran bukan bahasa Arab. Taha, Al-Qistas, Az-Zanjabil, Hudna, Inna Hudna ilaika. Ada 9 atau berapa lafaz itu. Tetapi lafaz-lafaz ini kan sedikit. Dianggap 0,000 sekian persen. Jadi dianggap tidak ada. Artinya hanya beberapa lafaz saja. Tidak ada dalam bahasa Quraisy. Taha itu bukan bahasa Quraisy. Zanjabil bukan bahasa Quraisy. Dan orang Quraisy tidak pernah mengenal itu. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Kemudian kita lanjut lagi. Jadi artinya kalau mau tahu bagaimana surga, baca Al-Quran. Mau tahu bagaimana nikmatnya surga, baca Al-Quran. Mau tahu kalau amal ibadahmu diterima atau tidak, bacalah Al-Quran, kata Allah. Di situ semua ada, kata Allah. Maka oleh karena itu, fasbir li hukmi rabbika. Al-Quran juga mengajarkan kita untuk sabarnya. Sabar ya Pak. Ulun tentara di dunia ya Allah. Tiat tentara doanya tiat kata Allah. Itu kan saya uji kamu. Apakah kamu mengenal saya atau tidak? Ya tiatnya. Ulun kaiba iya niaya ni goblok ya Allah. Lam kado dia niaya di tipulan di ya tiat ya tambah medal tambah medal. Tipulannya mati cintu. Kamu sabar saja. Maka Nabi Muhammad beri sabar ya Allah. Kamu sabar ya Muhammad. 23 tahun itu tak lama itu. Beda pikir terima. Sabar saja. Kamu bersabar untuk menuju suatu hal yang lebih besar lagi, Pak. Ya, jadi artinya apa? Bersabarlah kamu untuk maju ke depan lagi. Jadi bukan bersabar untuk atrak, kata ini. Fasbir li hukmi rabbika. Maksud hukmi rabbika, sabarlah kamu terhadap takdir Allah. Ketika diberikan sakit, kamu tidak bisa membuat proyek ini, sabar saja. Itu ujian saya, kamu sabar saja. Artinya apa? Kalau kamu bersabar cuma sebentar, nikmat banyak sekali saya berikan.
Tapi kalau kamu tidak bersabar, nikmat kamu dapatkan kata Allah. Tetapi kesengsaraan selamanya. Mau nggak? Ya, pendapat katanya mau. Mau nggak seperti itu? Kalau nggak mau, sabar saja sebentar. Kemudian fasbir li hukmi rabbika itu juga mencakup ketika Nabi berdakwah. Itu ada saja yang tidak merespon dakwah Nabi. Maka Allah mengatakan fasbir li hukmi rabbika. Kamu sabar saja. Di ayat lain, wala takum kasahibil hut. Kamu jangan jadi seperti Nabi Yunus. Ya, Nabi Yunus hanya bersabar dalam berdakwah. Nabi Yunus berdakwah ila mi'ati alfin aw yazidun. Beliau berdakwah 100.000 orang, mi'ati alfin aw yazidun, 100.000 atau kurang sedikit kata Allah. Ketika dia berdakwah, dia tidak sanggup melihat pekatun mereka itu, akhirnya dia lari. Maka Allah katakan, kamu jangan lari. Dan mereka tidak bisa macam-macam sama kamu. Kamu tenang saja, kata Allah. Kamu tenang saja. Bin aja katanya. Orang yang kita dakwahi itu, dia tidak bisa macam-macam sama kita kecuali dengan izin Allah. Maka Allah katakan dalam tafsir Jalalain, fasbir li hukmi rabbika, alaikal balagh wa alainal hisab. Itu maknanya. Kamu sampaikan, saya memberikan pahala. Kamu tenang saja. Kamu dapat pahala. Kalau dia ikut tidak dapat pahala, dia meninggalkan, dia dapat dosa. Itu saja. Ya, kita kalau mengajak orang lain untuk beribadah, kita tidak pernah rugi. Bahkan kita dapat pahala. Tidak pernah rugi. Kita ajak dia tidak mau mendengar, kita dapat pahala. Kita ajak dia mau mendengar, mau merespon, double lagi pahalanya. Jadi kita ajak, kita ajarkan dia baik-baik. Ini cara berwudu, begini ya caranya, dia dengar rupanya. Jadi untuk salahnya, hana tertibnya. Rupanya diamalkan apa yang kita lakukan. Setiap dia berwudu, dia dapat pahala wudu, kita juga dapat pahala sebab kita sudah mengajarkan dia. 5 kali dia berwudu sehari, Pak. 5 demi pahala, Pak. Dia salat berwudu lagi demi pahala, Pak. Dia mengajarkan anak-anaknya, mengajarkan murid-muridnya. Murid-muridnya ada 1000 setiap hari mengalir ke kita. Kan tak rugi dia. Kalau dia tidak mau mendengar, kita dapat juga pahala. Yang jelas Allah mengatakan fasbir li hukmi rabbika. Al-Qur'an mengajarkan kamu juga ya Muhammad untuk bersabar. Al-Qur'an mengajarkan umatmu ya Muhammad untuk bersabar. Ditalimi kita nyobah ke dia, Pak. Untung juga kita. Maka udahnya untung tapi ya, Pak. Ikut liga untung ya, Pak. Kalau ditalimi oleh orang untung. Kenapa? Dia akan mempertanggungjawabkan apa yang dilakukan nanti di padang mahsyar dan dia berikan kebaikannya kepada kita. Kaum muslimin sidang jamaah yang dirahmati Allah. Makanya Nabi Yusuf ketika usia masih 13 tahun, itu Nabi Yusuf sudah berdialog dengan Allah. Mana buktinya Nabi Yusuf berdialog dengan Allah Subhanahu wa taala? Di dalam surah Yusuf sendiri, ketika saudara-saudaranya mengambil Yusuf, katanya apa? Kita bunuh saja. Tidak. La taqtuluh. Jangan bunuh dia. Bagaimana caranya? Lemparkan dia di dalam sumur. Ketika dilemparkan ke dalam sumur, sekarang di dalam sejarah mungkin tidak pernah diungkapkan kenapa Nabi Yusuf tidak pernah berteriak. Kenapa tidak dikatakan berteriak terus dan menangis terus? Kenapa tidak? Karena ketika akan dimasukkan ke dalam sumur, Allah Subhanahu wa taala berdialog dengan Nabi Yusuf alaihissalam. Kamu tenang saja. Mereka akan mempertanggungjawabkan semuanya kepadamu. Kamu tenang saja. Maka Nabi Yusuf tenang saja dalam sumur. Ya, kenapa? Karena Allah sudah memberikan kepada beliau mewanti-wanti beliau, kamu tenang saja. Artinya apa? Nabi Yusuf akan tahu bahwa Allah tidak membiarkan beliau begitu saja. Allah menyuruh Nabi Yusuf, kamu sabar saja, sebentar saja kamu sabar. Saya ingin melihat kesabaranmu. Maka ketika itu kan datang ini fa'adla dalwah. Jadi datang orang musafir itu, dia julurkan tibanya, kemudian Nabi Yusuf naik ke atas. Bushra katanya, ini luar biasa ini, anak ini bisa kita jual. Dari situlah perjalanan Nabi Yusuf alaihissalam, sehingga Nabi Yusuf diberikan segalanya apa yang diinginkan oleh Nabi Yusuf oleh Allah Subhanahu wa taala. Harta diberikan, jabatan diberikan, semua diberikan oleh Allah. Gara-gara apa? Kesabaran beliau. Itu masih di dunia. Tetapi Nabi Yusuf tidak mengharapkan itu semua. Yang ada sama Nabi Yusuf kan itu kan sementara saja. Arti sementara apa? Kalau meninggal dalam detik itu habis semuanya. Makanya doa Nabi Yusuf. Apa doa Nabi Yusuf? Allahumma anta waliyyi fid dunya wal akhirah tawaffani muslima wa alhiqni bis salihin. Ya Allah, engkau waliku ya Allah di dunia. Kalau ada masalah saya selalu melapor kepada engkau ya Allah. Wal akhirah, ketika di akhirat demikian juga ya Allah. Ketika seorang tidak memperhatikan saudaranya yang lain, maka saya akan selalu minta kepada engkau ya Allah. Tawaffani musliman, matikan saya dalam keadaan muslim wa alhiqni bis salihin,
dan kumpulkan saya bersama orang-orang saleh. Berbeda doanya dengan doa kita. Kita kalau posisi seperti Nabi Yusuf alaihissalam, posisi kita pertama sengsara dibuli ketika kecil, Pak. Ketika kecil dibuli, kemudian sengsara, kemudian setelah itu diperjualbelikan seperti budak, kemudian setelah itu dituduh macam-macam, sudah berbuat macam-macam dengan istri raja, kemudian masuk lagi penjara. Kalau kita posisi Nabi Yusuf, keluar penjara, kita jadi orang hebat, apa kita ngomong apa? Jamun nyolong di, tapi jino hanale. Kemudian kita berdoa kepada Allah, apa berdoa kita? Ya Allah, menyujud dan mahlam rezeki, ya Allah, menyujud dan mahlam. Ya Allah, tak cukup saya begini, tak cukup ini, tak cukup itu, tambah lagi ya Allah, tambah lagi ya Allah. Ya, kita minta tambah-tambah terus, tapi Nabi Yusuf tidak. Nabi Yusuf mengatakan, meninggalkan saya, wafatkan saya dalam keadaan muslim, dan kumpulkan saya bersama orang-orang saleh. Di mana kumpulkan? Di Iliyin. Karena apa? Nabi Yusuf tahu masa depan itu panjang sekali masih. Bukan di sini. Ini kan di sana tempat singgah-singgah saja. Jadi alam rahim itu singgah. Kita singgah sebentar di situ. Transit istilahnya, Pak. Tujuan kita masih jauh. Kita berangkat dari sini mau berangkat ke Maroko atau enggak, ini kita transit di Jeddah. Yang transit 12 jam. Bukan berarti 12 jam itu kita bisa kemana-mana. Tidak, ada batasan-batasannya. Tidak boleh keluar, tidak boleh ini, tidak boleh itu. Di dunia begitu juga. Bukan berarti kita bisa berbuat apa saja. Tidak, ada batasannya. Kamu tidak boleh begini, tidak boleh begini, tidak boleh begini. Artinya apa? Duduk saja. Pergi ke sana, pergi. Asal tidak keluar dari koridor yang sudah digarisbawahi oleh Arab Saudi. Nggak boleh ini, nggak boleh ini di Jeddah. Nanti setelah waktunya kita berangkat lagi, berangkat lama. Makanya berangkatnya itu beda-beda. Kalau tujuan Amerika berangkat jam sekian-sekian, tujuan ini berangkat jam sekian-sekian, tujuan ini berangkat jam sekian-sekian. Binanji katanya. Si fulan kaji berangkat katanya. Oh malu mendem, anak umum je nak jangan kau jaju. Oh malu kata guru pelotron anak hoi lagi. Ini kan seperti menunggu kloter saja. Artinya menunggu panggilan, daftar panggilan. Kita kan menunggu daftar panggilan ini, Pak. Ada yang umur 90 dipanggil oleh Allah. Nah, umur bandahnya kayak oleh Allah. Non trip transit yang dong, jalan. Maka terus jalan. Mana maka manusia itu aktif terus. Ya. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Sedikit lagi ini. Wala tuti minhum athiman au kafura. Ya, kita sampai ke situ saja. Jadi jangan patuh kepada, ya ini ada dua tafsiran ini. Saya mohon terjemahan, coba dibaca sebentar. Jangan patuh dan janganlah kamu ikuti orang yang berdosa dan orang yang kafir di antara mereka. Ya sudah. Ini tafsirannya ada dua. Terjemahannya, jangan ikuti orang berbuat dosa. Satu, atau orang kafir. Ya, dua. Tafsiran yang pertama seperti terjemahan juga. Artinya kita ini dilarang patuh kepada orang-orang yang berbuat dosa. Orang berbuat dosa apa bukan? Baik tersemayam, hanya betuhnya baik. Bukan dia berbuat dosa juga. Atau orang kafir mengajak kita macam-macam, baik patuh kepadanya. Setelah diselidiki, ayat ini diturunkan untuk Utbah, anaknya Abu Jahal. Rupanya Abu Jahal macam berakai, anaknya berakai, Utbah yang mati dalam keadaan kafir. Inang-inang berakai cuma, walaupun namanya Ummu Jamil. Abu Lahab itu di dalam literatur sejarah itu kenapa dinamakan Abu Lahab? Karena dia ganteng sekali. Lahab itu artinya apa? Bercerah, ceria, Pak. Walaupun nanti ada yang mengatakan Lahab itu adalah api neraka yang ceria mukanya. Jadi makanya dipanggil oleh orang lain Abu Lahab. Gantengnya luar biasa, paman Nabi. Istrinya dipanggil Ummu Jamil karena cantiknya luar biasa. Maka katanya baik gara-garanya dia anak ganteng dah Abu Lahab. Dan yang tahu anak Abu Lahab. Bahkan dalam sejarah ganteng ada ji. Jadi memang bodoh yang ganteng tak dalam perangai orang ilmu. Menyorong dia anak ganteng akhlak be abunan Abu Lahab. Ya, kemudian dia mengatakan juga ini Walid Al-Mughirah. Ini dua orang pembuat dosa. Jangan patuh ya Muhammad kepada Utbah. Jangan patuh ya Muhammad kepada Walid Al-Mughirah. Ini tafsiran yang pertama. Tafsiran yang kedua. Jangan kamu patuh kepada seseorang yang membuat kamu berdosa. Jangan patuh kepada seseorang yang mengajak kamu itu untuk kufur kepada Allah. Nyanya baik patuh. Sedang duduk. Dah mencium dengom ya. Jangan patuh sama dia. Kenapa? Hal itu bisa membuat kamu berdosa dan kufur kepada Allah. Ya, jangan pernah patuh. Kalau di ayat lain begini. Wala tuti' kulla halafim mahin. Jangan patuh kepada orang yang galak yang bertumpah. Baju-baju yang bertumpah ni. Allah. Wallahi. Jangan patuh sama dia.
Dia itu sumpah sebagai main-mainan saja. Jangan juga patuh kepada orang-orang bakhil, kreditnya nama. Wala tuti kullu halafin mahin hamazin masya'ib binamin manna'in lil khairi mu'tadin azim. Nah urung kredit. Ai danyo pula. Hana patuh dah urung kredit dah memang. Ya, hana patuh. Ya pakak katanya hana jo tapu-tapu juga apa. Nyu denyo kan bek dak kurban tu. Hana patuh dah urung kredit memang. Kayak bersama alun dengan ron. Artinya jangan patuh kepada beliau, nanti kita perangai dia mengalir ke kita. Dia orang bakhil lagi kat nyancit. Ya namanya. Ya ini berarti ini ada dua tafsiran. Ya Muhammad, dakwah kamu jalankan terus. Jangan patuh sama orang itu. Apa kata dua orang ini, Atbah dan Walid Al-Mughirah? Muhammad, baik dia berdakwah li. Muhammad, baik dia pembunuh li. Muhammad, baik dia li. Ya ini, jangan patuh kepada mereka. Kamu dakwah terus. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi saya sendiri dan jemaah sekalian. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.